Oke, balik lagi dengan Kevin sama Kenneth ya. Iya. Ya biasa kalau ada mereka berdua ya antara podcast kalau enggak Debat. natural sekali ya. Siap. Catatan dulu ya. Iya. Jadi gini, kita ini mau debam ya. Kalau kemarin kan kita udah debamin Batman yang pertama tuh, aktor Batman. Terus yang kedua Spider-Man. Kali ini ya ini karakternya nggak kalah ikonik. Ya biasa karena yang kita debamin tuh pasti yang ikonik dong. Iya. Karena kan banyak compare-nya gitu loh. Yoi. Ya kali ini kita mau debamin siapa kan? Joker. Gila, ini karakter siapa sih yang nggak tahu kayaknya? Iya. Nggak ada nggak sih? Bahkan ibu-ibu pasar tahu loh. Tahu lah. Tahu. Joker. Nih, bahkan kalau bagi gua, pendapat gua pribadi, kayak wajib semua orang wajib banget taruh Joker itu di top 3 best villain of all time gak sih? Wajib gak sih? Iya sih. Wajib kan? Saya agak ikonik sih emang sih. Terlalu ikonik. Lu gimana? Ya kalau DC lah ya. Gua lah, gua of all time. Overall semuanya. Top 3. Top 3 lah. Siapa coba? Ya Darth Vader gua kemarin akuin lebih bagus sebagai top villain gitu kan. Oke, debatable lah, debatable. Ya, debatable. Tapi Joker ini banyak banget aktornya. Ya, kita sebutin satu-satu yang bakal kita debamin. Dan untuk ini kita nggak bakal ngebahas dari yang series ya. Iya. Animasi, series itu kita nggak bahas. Kayak kan ada series yang Joker yang di Gotham tuh, Gotham series diperanin oleh Cameron Monaghan, kita nggak masukin. Ada juga yang animasi yang ikonik banget, Mark Hamill. Iya ya. Kita masukin juga. Kita masukin yang di movie aja yang paling ikonik, yang dari nomor 1 yang udah ada compare-annya kemarin di Batman-nya Adam West. Itu adalah Cesar Romero. Aduh, ya. Nomor 2 ada Jack Nicholson Nicholson. di film Batman-nya Jack Itu apa sih? Siapa sih? Michael kita. Iya, yang main Vulture. Iya. Ah. Di nomor 3 ada Heath Ledger. Ini ikonik banget ya di film Dark Knight, Christian Bale partnernya. Di peringkat 4 bukan peringkat 4, nomor 4 ya. Jack Phoenix. Bukan, ada satu lagi sebelumnya. Jared Leto yang paling Terbaik, ya. sering Kan dilupakan. kan tadi gue mau itu save the best for last gitu ya. Jared Leto ya dari film Suicide Squad ya. Partnernya sih sebenarnya Ben Affleck sih ya. Cuman mereka pernah ketemu sih di Suicide Squad sih. Ada scene-nya. Terus habis itu di nomor 5 ada Jokernya Joaquin Phoenix di film solonya Joker. Oke, kita bakal debatin 5 ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke segmen debam. Mulai dari, kalau biasa Kevin, sekarang kita mulai dari Kevin. Oke. The worst Joker in 5 actor dari Ya ini seharusnya nggak surprising ya, seharusnya nggak surprising ini, sangat nggak surprising. Jared Leto lah, gila lo. Iya, tapi sebenarnya bilang gitu kayaknya. Hah? Harusnya ya. Semuanya pasti gitu. Beda, So, paling nggak jelas dia bang. Kenapa sih? Lu lihat aja deh semua. Ketawa dia. Kayak ketawa itu sih kayak ketawa Squidward anjing. Ya sebenarnya ada ya. Memang nggak kayak Joker yang asli sih. Sama terlalu apa ya? Terlalu edgy gitu kayak apa ya? Dia tuh kayak follower Joker, bukan kayak Jokernya. Menurut gua. Iya juga ya. Kayak tato-tatonya banyak banget, terus pakai baju, gitu. Terus ada tato senyum gini. Keren loh. Aneh menurut gua sih, itu menurut gua sih bukan Joker menurut gua. Dan itu dia tuh terlalu berusaha terlalu keras untuk jadi edgy. Biasanya kan kalau Joker kan carefree apa begitu kan, dia lebih kepada gue edgy guys gitu-gitu, gue dark dan lain-lain. Gini, gue ngerti. Maksud lu tuh kayak harusnya Joker yang kita kenal itu adalah Joker yang gimana ya? Yang kayak dia nggak perlu effort untuk kasih tahu kalau dia kayak gitu. Iya. Kalau Jared Leto perlu effort. Gitu. Iya, itu bukan forever lagi, dia maksa. Hah? Coba teman tes. Halo. Ah, Iya. Emang maksa ya dia. Dia maksa gitu. Kayak terlalu maksa menurut gue. Dari kostum juga terlalu over. Kostumnya itu overkill ya? bukan overkill itu mah, aduh. Emang masa Itu bukan apa sih? Bukan kostum Joker itu menurut gue sih. Ya, seperti gue bilang tuh Tapi ada sih tuh follow kesini di Joker. Suicide Squad itu kan dia pakai yang berubah ungu. berubah ungu. Kulit buaya kayaknya. Iya itu. Kayak Joker versi kaya ya. Itu kayak Joker versi apa sih? Geng motor anjing. Versi Hedon. Ini pakai scene doang, singkat gua nih. Iya, satu scene doang. Kayak gak jelas itu. Makanya kayak itu kayak menurut gue sih aduh the worst. Padahal sebenarnya kita tuh sendiri kan Jared Leto sebenarnya oke actingnya, bagus malahan kan. Iya sih, siapa kan? Siapa? Jared Leto iya. 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 Dia pernah menang Oscar kan kalau nggak salah. Iya. Tapi ya Bias juga, Bang. mungkin emang karena salah Warner Bros juga sih sebenarnya. Salah apa ya? Salah writernya dan lain-lain.
gitu. Tapi ya, in the end the bottom. Tapi gimana pendapat lu mengenai yang munculnya dia kembali di Zack Snyder Zack Snyder dengan dia redeem himself. sebenarnya sih opini gue nggak berubah banyak bang, nggak berubah banyak. Walaupun iya better lah, oke, better. Mungkin karena emang ratingnya Zack Snyder kan emang lebih bagus kan daripada yang di Suicide Squad. Tapi ya tetap aja komplain gue yang dulu masih ada kan, kayak ya penampilannya dan lain-lain, you know. Dan emang gue nggak bisa habis keluarin pikiran gue tentang Suicide Squad. Gara-gara Suicide Squadnya udah terlalu ini banget. Iya, mungkin Rusak ya. iya, mungkin kalau nggak ada Suicide Squad, ya mungkin ya dia masih kebut-up dikit lah. Tapi kalau banding sama empat aktor lain sih masih di bawah sih menurut gua. Oke. Ini menurut Kenneth, jadi di peringkat 5 buat Kenneth adalah Jared Leto. Oke, Yes. lanjut kan? Ya gue mah juga langsung aja sama ya Jared Leto. Sama pasti. Ya pasti sama, menurut gue dia stick main Morbius aja. Sumpah gini ya. Gini nih. Lu belum nonton Morbius ya? Belum. Kasihan dia. Katanya hancur kan Morbius. Oh enggak, bagus kok. Gue suka bagian dia bilang Morbin time. Morbius itu kayak film superhero terparah yang gue tonton tuh. Oh iya, ada Vulture loh. Suicide jauh lebih bagus anjing satu. Oh iya. Iya, anjing sumpah. Oke, tadi gimana Jared Leto? Sama. Fucking I hate him. Lu kan Fucking I hate him. termasuk fans Joker kan? Iya. Termasuk lah ya. Bisa dibilang. Kenapa lu bilang kurang banget gitu? Itu bukan Joker. Ya, sama Itu kayak dia bilang tadi, itu mungkin kayak bawahan Joker pura-pura jadi Joker. Pas Joker udah mati kali atau apa. Kayak nothing. This is Gue not. lupa tuh. Dia punya existence doesn't make sense. Ya. Kalau lo tahu Batman yang di universe dia, si Ben Affleck ya, dia kan udah membunuh, ya kan? Iya. Dia bodo amat, dia pakai catat gitu kan. Iya. Nah, sedangkan di hampir semua setiap Batman yang lain, Joker itu adalah titik di mana kayak Batman punya breaking point, ya kan? Iya. Kayak kalau Batman mau bunuh, dia pasti mulai bunuh dengan Joker duluan, karena itu Joker yang paling bikin dia mau bunuh orang. Sedangkan Jared Leto masih hidup gitu loh di Suicide Squad. Dan ternyata di Suicide Squad itu dia setelah Batman vs Superman. Maka doesn't make sense. Kenapa dia masih bisa hidup? Oke. Gitu. Sip. Boleh. Oke. Gimana tadi lanjutnya? Sama apa sih? Lupa tadi ngomong apa. Oh ya, relasi sama Harley Quinn ya menurut gua. Juga yang beda sendiri sih. Itu bagus ya. Tapi Harley Quinn bagus. Ya menurut gua kan biasa kan Kalau Harley Quinn the best lah ya. nggak relasinya. Kayak Jokernya kayak terlalu peduli juga sih sebut Harley Quinn nggak sih? terlalu bucin. Iya, bisa dibilang Juga ya. sih ya. Bisa dibilang ya. Agak sih. Kan biasa kan Joker kurang lebih kayak gak peduli juga sih sama Harley Quinn gimana kan ya. Iya. Kalau di comic gitu ya. Rata-rata cerita Di emang kayak animasi gitu. Sih, di animasi sih ya, gue inget. Tapi ini kayak terlalu jadi simp kali Bucin anjing. sih, agak bucin emang Jokernya. Oke, gitu pendapatnya. Ya, stick to Morbius. Oke. Oke, untuk gua ya di peringkat 5. Bilang aja udah, bilang aja. Bagi gua Cesar Romero. Hah? Hei. Woi. Apaan sih ini anjing? Gak jelas. Iya yang Adam West. Enggak gini loh. Kenapa tuh? Dia punya utility belt sendiri. Iya. Jangan macam-macam lu, woi. Gini. Bisa segalanya loh. Ya makanya itu yang gue bilang tadi. Kenapa 5 aktor yang kita bakal nilai ini semuanya nggak ada yang fail menurut gua. Serius. Iya mungkin lu pada. Jared Leto. Iya. Mungkin lu pada ngomong kayak gitu. Tapi gue punya pendapat yang lain sebenarnya. Oke. Menurut gue dari 5 ini ya benar-benar nggak ada yang fail. Kalau filmnya iya. Ya, Suicide Squad tuh fail menurut gua. Di situ Jokernya karena ya Joker tuh sidekick di situ, Bro. Iya. Sidekick jadi kayak ya Oh, dia juga semestinya dia jadi villain tapi dia bukan main villain juga kan. Dia kayak dia villain aja bukan nggak sih? Gitu aja. ya, oke lah gini karena kita membahasnya Dia villain ketiga kali. ya kan. Nanti gua bahas Jared Leto di yang lain ya kan. Oke. Oke, jadi gua bakal bahasnya di Cesar Romero-nya dulu nih. Ya. Peringkat terakhir. Apa? Sebenarnya bukan jelek. Makanya gue bilang 5 tuh 5 bagus. Cesar Romero itu bagus. Oke, pertama kumisnya. Ya itu gue juga mau ngomongin. Serius. dia lagi potong kumisnya. Sama kayak Henry Cavill aja sih jatuhnya. Jadi Cavill beruntung ada di zaman CGI.
di filter gila kumisnya. Jadi dia emang putih ya, suara kumis dikit-dikit kan. Iya. Dicat anjir. Dicat anjir. Gue masih kelihatan. Masih kata tahu, masih kata. Ya iyalah. Aduh. Itu sih. Itu yang paling parah. Iya sih. Itu yang paling parah. Sebenarnya dari ketawanya bagus banget. Iya. Ketawanya gue suka. Iya, sumpah terus. Evil love itu dapat Tahu sih, banget gitu. dia tuh kayak apa ya? Jadi kayak Alfred kok jadi Joker gitu loh. Kan Alfred ada kumisnya. Tapi Jack ini tua banget ya kayaknya ya juga. Iya, bapak. Enggak, tapi bisa perbandingan sama si satu lagi si Adam West-nya gitu. Adam West tuh kayak cuman gue sukanya ya gini ya. Adam West itu kan konyolnya minta ampun gitu. Tapi dianya itu ya mungkin karena emang Joker konyol juga jadi masuk buat gua. Masuk bagusnya di situ jadi kayak ya nggak ada yang bikin gua kayak kritik banget kecuali kumisnya tadi gitu kan. Ya mungkin sama paling ya nggak beruntungnya ya dia ada di zaman pertama gitu loh, Joker pertama kan. Ya itu nggak beruntungnya dia lah. Dari kostum juga sebenarnya gue sayangin dia warna pink gitu. Karena buat gue Joker harusnya sangat-sangat iconic purple kan. Jared Leto nggak pakai baju bang. Jared Leto ada juga ungunya. Ya oke gini lah, pokoknya gue kurang suka looks-nya ya. Tapi ketawanya bagus, ya acting-nya bagus ya. Gue gak bisa banyak kritik, serius emang bagus semua. Cuman kumisnya tadi udah lah kumis. Ya sama ya itu di zaman dulu dengan sikon yang memang komedi banget ya scene-nya. Iya. Komedi banget ya, kita gak bisa judge terlalu parah lah gitu. Kita langsung lanjut aja, kita move to number 4. Siapa kan? Ya itu Cesar Romero kayak namanya. Cesar Romero. Iya. Iya. Emang top 3 pasti sama sih. Iya. Gak Ya, mungkin. Lo tau gak? Kenapa dia keempat? Iya sama tuh. Kumisnya. Gue sekalian bilang aja gue juga sama kayak dia. Iya. Oke, yaudah langsung lu berdua ngomong aja gimana. Iya. Oke. Ini kumis ya pasti ya. Kita kan udah tahu kan kumis itu Kumisnya kata. tadi ya, kelihatan banget hitam-hitam semua. Ya. Itu gak Nah, dicat. tapi menurut gua Kumisnya. kenapa dia bisa di atas Jared Iya, Leto? kenapa bisa di Nih. atas Jared Leto? Kan ada Ini dua. kita debat di sini. Nih Kita bangga di sini. ada dua hal nih satu hal dia selalu pakai kostumnya yang itu yang ungu jubah walaupun emang warnanya agak kacer pink ya. tapi pink keunguan Butek gitu. pink keunguan tapi Ya, oke. ya tapi dia selalu pakai oke satu dan kedua ketawanya sih Ketawanya ya. Iya. Maksudnya lu suka ketawanya. Oh, iya ketawanya dibanding bagus. Jared Leto ya mending gua ketawanya si Cesar Romero sih. Tapi sih serem. Kenapa gue taruh di terakhir aja? Ini ada satu scene yang aneh tuh yang tadi tuh yang per anjing di penjara. Oh ya itu, yang baseball itu. Tapi emang nggak usah jauh. Si Adam West sama dia kan omba surfing bang, jangan lupa. Makanya itu Jangan aduh. macam-macam. Tapi ya emang apa ya? Film itu kan emang ditujuin buat Makanya gua komedi. maksudnya kalau main. Iya, kan emang gitu. Iya. Sedangkan Jared Leto filmnya itu mau coba serius apa gitu, tapi gagal. Oke, bener begitu ya. Iya, at least kalau coba satu hal itu coba apa ya? Bagusin lah di hal itu. Dan komedinya dapat kan. Iya, Tapi buat- yang gue suka dari Cesar Romero juga kayak kesan jahatnya dapat juga ya. iya ada. Sinisternya ada lah. Sinisternya ada loh. Gue Iya. beat out sama dari Heath Ledger. Heath Ledger lagi. Jared Leto ya. Masa sih? Gue liat dia, gue cover gue Jared Leto, gue kira oh no Michael Jackson balik kali. Goblok aja. Michael Jackson. Oke. Terus gimana kan? Udah gitu. Ya udah sih gitu aja. Sama ini, dia kan juga pakai gas. Oh ya, klasik. Klasik. ya. Klasik. Masih dapat. Masih Oke, pakai. kalau Kat gimana Kat? Ada tambahan? Untuk si Cesar Romero. Dia paling kuat Joker. Paling kuat kenapa ya? Dia paling kuat. Dia cover dari prison pakai per, siapa lagi bisa gitu. Punya utility belt sendiri siapa lagi gitu. Utility. Terus dia banggain lagi. Iya, banggain lagi. Dia banggain. Berarti bisa apapun gitu. Dan gue bingung pas dia main baseball tuh itu kenapa tiba-tiba ada smoke bomb ya di dalamnya. Meledak anjing, bolanya meledak. Tiba-tiba Tiba per. jadi kok ada si orangnya bilang he's block himself. Dia bisa 1v2 lagi. Dia bisa 1v2 Batman Robin lagi. Oh iya, tapi Robinnya tolol sih. Gak ada gunanya Robin itu. Coba, Ruben dari belakang bukan duduk di belakang ke depan dulu aja. Robin cuma di sebelah Batman dia kayak kayak gitu doang. Kan kena smoke. Iya, aduh. Udah lah. Ya. Tapi ya inilah kita debatnya kayak di sini doang. Iya. Kayaknya sama semua di sini. Siapa tahu, Ya, lihat. Oke, untuk gua peringkat 4-nya adalah Jared Leto seperti yang kalian tahu ya. Tetap gini loh.
Gua nilai Jared Leto lebih bagus, tapi tetap aja gua nggak taruh dia untuk Big 3, gila. Nggak bisa, Iya, nggak bisa. nggak bisa. Nih tetap Kirain gua kalau sampai 1 sih gua gila. gila anjir. Gua debat banget sama. Apa Jared Leto number 1? Gini, Jared Leto, kenapa gua taruh di atas si Cesar Romero? Apa? Pertama, actingnya gue suka banget. Serius. Acting Jared Leto itu gue suka banget, seriusan deh. Acting ya? Bagus. Bagus lu lihat scene pas gue lihat scene dari yang dia nembak-nembak pas lagi di helikopter ya. Ya kan, yang gara-gara dia mau nyelamatin Harley Quinn. Iya. Waktu itu kan dia lagi masuk ke dalam Suicide Squad kan. Mhm. Terus dia yang ngebuat plan gimana caranya dia deactivate sistem chip bom yang dipasang sama Amanda Waller di Harley Quinn. Dia yang deactivate loh. Makanya si Harley Quinn gak bisa mati. Joker, Jared Leto yang deactivate. Kedua, scene pas dia nyelamatin itu dramatik buat gue. Keren banget, dia kayak brutal gitu kan, babi buta. Terus kayak ketawanya, wah, bagus gila. Gue ya ketawanya dia kayak atau Ya itu emang ikoniknya begitu. Cuman dia gak ikonik sih. Enggak. Oke, Ngebadut. gue setuju. Mungkin yang bikin gue taruh di peringkat 4 gak bisa nyanyiin Big 3 abis ini, ya karena terlalu flamboyan. Itu gue setuju tuh. Yang kayak terlalu dia memaksa effortnya terlalu berlebihan untuk menjadi sesuatu yang kayak di notice gitu kan. Di notice. Iya. Joker apa? Joker alay gak sih? Iya, terlalu maksa. Terlalu maksa. Gue setuju bagian itu. Tapi yang gue gak bisa pungkirin, gue suka loh looks-nya. Gue suka looks-nya. Gue sih enggak ya. Gila, kalau dibandingin Cesar Romero, gue lebih pilih Jared Leto. Serius. Gak tau ya, menurut gue dia kayak punya ya different version of Joker gitu loh. Gitu. Tapi yang sayangnya banget, skripnya parah banget. Lu tau nggak sebenarnya Jared Leto itu di skrip lebih dari itu loh, scene-nya loh. Cuman dipotong semua. Iya, karena sempat kan. Iya siapa sutradara David Ayer ya? Iya. David Ayer sutradara satu tuh. Dipotong. Ya dipotong itu makanya cacat dia cacat bahas Suicide Squad 1, makanya diganti Suicide Squad 2 kan, si James Gunn yang ada si siapa tuh? Si itu King Shark. Itu kan bagus banget. Ya, Polka Dot Man. Suicide Squad 1 tuh ya jeleknya skripnya tuh aduh parah banget, jelek. Itu kasihan menurut gue Jared Leto tuh. Sama di Morbius juga kasihan. Itu aktor Oscar coy. Ya buat yang lu pada yang belum tahu, Jared Leto tuh bukan aktor cupu. Jago dia. Dia sama kayak itu sih Christian Bale, method acting. Iya, separah-parahnya dia main di Suicide Squad 1, gue masih bisa ngeliat dari tatapannya dia tuh jago. Scene dia sama Harley Quinn gue suka banget. Pas dia naik mobil dikejar-kejar sama Batman, yang akhirnya si Harley Quinn ditangkap, terus si Joker kabur nggak tahu kemana tuh ngilang. Ya itu kan skripnya lagi tuh, kenapa bisa kayak gitu. Tapi gue suka scene kayak gitu loh, kayak ya mungkin sayangnya ya kita cuma bisa lihat satu scene interaksi sama antara si Joker sama Batman itu di Snyder Cut. Ya kan, di scene akhir di Nightmare scene itu. Iya. Dan itu jadi salah satu peningkatan juga nih buat gue, buff banget menurut gue. Gue suka banget itu scene di Snyder Cut ya. Sekarang panjang. Bukan masalah look sih, looks gimana ya? Menurut gue looks yang tetap kurang lah. Looks yang di Snyder Cut tetap kalah sama Big 3 yang abis ini. Tapi actingnya tuh wah nggak kalah menurut gue kalau secara acting ya dia yang Snyder Cut ya. Intimidasinya dia ngomong pas sama si Ben Affleck itu gue suka chemistry-nya. Itu kan enggak kata-kata yang dia kasih tahu ke Batman. Dia tuh ngomong Apa? Kayak dia tuh sengaja apa ya namanya? Panas-panasin lah. Dia tuh joke yang bikin Joker ikonik kan karena dia suka panas-panasin Batman. Sama Batman kadang-kadang kehilangan kendali emosi kan. Iya. Nah, itu dapet tuh pas dia bilang kayak dia nyindir mengenai Robin. Yang lu pada tahu Robin udah mati di Snyder Cut. Iya. Ya di universe-nya Snyder kan, Snyderverse kan. Si Dick Grayson kan kalau dia kan. Iya. Dick Grayson udah mati dibunuh Jared Leto. Ya gua enggak ngerti itu gimana. Aneh sih kalau Jared Leto bunuh Robin. Makanya kayak apa ya? Aduh. Iya. Nah, dan anehnya si Batman tuh membunuh si Jared Leto, itu yang gue bingung. Menurut gua Ya itu karena mah Batman mah sama aja sih semua cerita. ya itu titik lemahnya di situ, gua setuju. Titik lemahnya di situ dan itu gua enggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Iya, aneh. Aneh sih. Aneh. Ya tapi itulah gue suka banget intimidasi dia bisa sampai bahkan kalau nggak salah diginiin kan Joker si Ben Affleck dekat hati keselnya kan, iya kalau nggak salah gitu deh. Itu padahal mereka tuh lagi kerja sama buat lawan Superman yang udah jadi gila gitu Superman-nya. Si Injustice ya kan. Ya itu gue suka intimidasinya dapet gitu kan. Dan gue suka juga dengan penggunaan lipstick dia yang beda sama Joker lain. Kalau Joker lain kan sampai sini.
dia tuh cuma lipstick doang kan. Dia tuh ngambil referensi yang no killing jokes ya, maksudnya. Di killing jokes ya. Oh, dia pakai lipstick dong. Iya, Lupa. di killing jokes itu Lupa gue. cuman itu tua tuh, agak keriputan tapi lipsticknya cuma segini doang. Versi itu versi. Sama dia putih banget. Putih banget. Sama botak dikit. Ya gue suka sih looks ya, lu pada nggak suka ya tatonya gitu. Apa damage di kepalanya. Gue suka. Damage. Damage di kepala. Tapi Ada parah. ketawa di tangannya. Lu mau Sama- tato mulut di tangan. Ketawanya sih gue agak kurang suka juga sebenarnya. Tapi ya gue kasih benefit of the doubt karena beda dari yang lain lah gitu loh. Terus banget gitu buat I mean like dia terlalu berusaha untuk membedain diri dia gitu. Dia mau jadi the next apa itu? Next seafood. Iya, the next Heath Ledger. Kan Heath Ledger kan yang pertama yang berbeda, Iya. berubahin Joker itu gimana. Tapi ya kayak psycho-nya gue dapet loh psyche-nya. Ya, I mean Dia kayak dia kan yang scene di bar itu yang ada cowok kulit hitam itu disuruh kiss si Harley Quinn kalau nggak salah ya, disuruh ini gitu kan, terus dia nggak berani kan, takut sama si Mr. J kan. Tapi itu yang nunjukin kalau misalnya ternyata si Jared Leto Jokernya itu walaupun lu pada bilang segoblok itu kelihatannya, tapi kayak dia ditakutin sama semua orang. Dan bahkan di film Birds of Prey, nonton nggak Harley Quinn Birds of Prey? nonton. Lu lihat kan semua orang di situ, bahkan si Black Mask musuh Batman tuh, si bos mafia yang akhirnya mati, tolol itu film jelas juga sih. Si Black Mask itu dia pun takut sama Mr. J gitu loh. Dan setelah dia semua orang tahu kalau misalnya Harley Quinn udah putus sama si Jokernya Jared Leto, barulah berani kan sama Harley Quinn gitu. Sebelumnya tuh pada nggak berani karena seserem itu. Ya itulah yang gue suka dari Jared Leto ya, walaupun kekurangannya banyak juga sih. Oke, lanjutkan. Kita langsung move ini Big Three, Pak. Ini kemungkinan besar bisa sama tapi bisa beda juga. Nah, gue lupa nih namanya siapa. Goblok. Joker Michael Keaton. Ya, itu Jack Nicholson gue. Oke, Nah, sebenarnya gini. Kok kalian mau Joker yang sangat comic book accurate ya? tapi setuju sih. Iya. Comic accurate. Pokoknya ya, kalau kalian fans berat comic booknya Batman dan kalian suka banget dan kalian mau film yang mirip ke comic booknya, ya ini. Joker ini Jack Nicholson. Dari originnya ke gaya actingnya ke kayak mannerismnya itu juga sama. Tapi memang brutal banget ya. Iya, itu basically the classic Joker. Masih Joker setuju sih. Tapi ya kenapa dia di top 3 karena emang gua lebih suka yang lain aja gitu. Oke. Preferensi kan emang Indian Iya. preferensi. Jadi lebih ke klasikalnya aja. Iya, kalau lu suka comic book Joker ya, dia he's the guy. Iya. Jadi ya Big Three emang setelah ini kan Iya, sebenarnya pastilah. cuma beda version aja lah ya. Beda version. Tapi kayak quality nggak beda jauh lah ya. Iya, gila. Bagus Tuh, banget. actingnya gila sih itu apa ya? Dia pakai senyum tuh. Gila, giringnya tuh gini mulu kan. Senyum sih. Nggak bisa Tapi nggak dia nggak emang- bisa gak senyum. Iya ya. Kalau misalnya Heath Ledger kan kayak rusak kan. Iya, rusak. Kalau dia kayak emang kepaksa gitu ya. Paksa gitu. Kayak bener-bener. Dan juga yang tambah seremnya ini, dia tuh kayak apa ya, di filmnya tuh diceritakan kalau dia tuh makeup pakai skin tone biasa karena kan dia permanently white, Kayak orang biasa. biar kelihatan kayak orang biasa. Itu menurut gue sih tambah serem lagi. yang terutama scene yang di itu Iya, museum. Art Museum. Iya, itu dia kulitin warnanya jadi ini. Iya, coklat. jadi biasa. Iya. Itu gila Tapi sih. serem agak serem. Mm-mm. Serem. Sama build up ke face reveal-nya. Oh. Kan awal kan cuma kecemplung. Nah, pergerakan tangannya kan, tangannya putih, kuku hitam Iya, gitu. Iya, gini. Nah, terus kekat kan ke scene di mana dia tuh kayak Operasi. dioperasi. Iya. Terus pas dibuka dokter kaget kayak ketakutan gitu. Terus nangis kan. Terus pas dia kan minta cermin tuh. Dan pas dia cermin dia nangis kan. Kayak Habis ketawa ya. nah, dari nangis itu kayak dia langsung ketawa sendiri kayak gitu ya. Ini mungkin scene yang Kayak, dipakai buat si gitu. ini. Si yang di series Gotham series si Cameron Monaghan. Iya. Yang di jajar main kan gitu kan. Iya. Yang mamanya mati kan. Mamanya mati. Habis itu tiba-tiba senyum. Gila. Gila. Itu so. namanya ngambil dari situ tuh. Iya. Nah, terus akhirnya face-nya di-reveal pas dia bunuh bosnya yang setup dia bikin dia mati duluan gitu. Itu ikonik banget yang pas dia Joker. Iya. I'm Joker. I'm happy apa gitu lah gitu. Oke. Mhm. Oke, Kev. Apakah sama? Iya. Akhirnya sama. bakal ke A. Iya sama. Aduh, ya udahlah. Gue juga apa sih? Kayak tambahan aja, gue faktain ini aja sih. Kenapa gue pilih dia nomor 3? Gue cuma pernah nonton film dia sekali. Emang filmnya aja ya. Iya. Kalau dibanding sama yang dua lain ini,
gue emang rewatch film itu gara-gara Jokernya. Buat ya, gue gak tau yang lu berdua sama atau enggak. Oke. Menurut gue itu bisa jadi fakta buat gue juga sih. Gue rewatch yang lain kecuali yang Tapi ini. emang rata-rata Batman tuh kita nonton karena villainnya sih. Iya. Iya ada. Ya Batman-nya Coba, kan coba. biasa aja sih. Batman mana yang kita nonton cuman gara-gara Robert Pattinson punya. Brave and the Bold. Robert Pattinson. Nah, itu mah Batman banget ya. Nah, tapi ya dari semua film Batman kayaknya yang gue pengen nonton karena emang Batman-nya Robert Pattinson doang loh. Karena Riddler-nya ya cuman buat kasih lihat kayak geniusnya Riddler, tapi dia ikoniknya kan nggak dikasih lihat kan. Dia cuma kayak orang yang di penjara gitu loh kan. Ya Batman-nya lah, kostum Batman-nya gila banget Robert Pattinson kan. Satu. Terus kalau misalnya ya Heath Ledger udah jelas kan, Jack Nicholson, gue lebih suka Jack Nicholson ya daripada Michael Keaton yang kurang menurut gue. Terus habis itu Val Kilmer Riddler-nya lebih bagus ya kan. Terus habis itu apa lagi? Kalau ada Mes mungkin ya dua imbang lah ya, balance ya. Ya, gitulah. Ya, kayak terus kan kan. Sama dari apa sih? Dari semua Jokernya emang dibilang tadi emang dia yang paling mirip apa sih, comic book kan lah ya. Iya. Iya. Paling mirip, kostumnya mirip lah. Senyumnya serem. Ada bunga. Ada bunganya berarti- bisa dipakai kan. Nah iya senjatanya itu kan senjatanya ikonik banget. Sama gue lupa Joker di komik dia bukan kayak orang mafia juga kan. Bukan. Kayak uniknya dia di situ doang sih menurut gue. Iya. Terus Dia- jadi Joker. Kalau di komik tuh dia kalau nggak salah cuma orang yang kaya aja. Miskin dia. Enggak. Vampir kan? Setahu gue miskin dia punya I mean keluarga. enggak. Oh ya, Iya. itu kayak apa sih cerita lainnya lah. Iya, cerita Ada baik cerita lah Joker juga Kita bingung mah gue. kayak Joker tuh macam-macam. Iya, Kalau jadi dia kan bingung versi juga Jack lah. Napier kan. Iya. Kalau Jack Nicholson Jack Napier nih cerita aslinya nih. Ya. Jadi ya mafia ada uniknya lah Ada ceritanya. uniknya. Tapi bikin lu kurang karena dua ini Karena gila ya, sih. lebih bagus aja duanya. Ya oke lah, membitri lah. Oke, gua sama. Gak asik banget nih kayaknya nih. Cuman mungkin Sama. yang satu kedua bisa beda nih ya. Satu dua. I don't know. Cuman ya Jack Nicholson mungkin memang ini the big three udah pasti, tapi memang kalah sama yang dua gue setuju banget. Yang gue suka dari si Jack Napier ini kan, si Jack Nicholson ini klasiknya itu gue setuju klasik dan penggunaan senjatanya itu loh. Iya. Itu Lebih unik. ya kayak komik banget. Terutama yang bunga tuh disemprotin serat. Lain kan cuma pakai senjata. Iya, terus ada juga gue inget banget dia pas lagi ke wali kota gitu kan kalau nggak salah. Itulah ada tuh dia lagi nulis ini pakai pen yang bulu. Terus dia lempar anjing pen tuh. Nancep tuh. Nancep iya gila. Banyak tuh dia kayak gitu. Terus pakai gas lah kan, gas yang diacung gas. gitu. Terus dia joget-joget kan. Dia joget banget lah. Nah itu tuh, dia tuh nggak kayak dia nggak maksa, dia dari flow aja kan. Iya, benar. Tapi yang gue suka juga tuh dia kayak, Embrace. dia menggabungkan banget loh. Mungkin kalau Heath Ledger versi realistik banget ya kan. Iya. Inggris juga realistik. Kalau dia tuh kayak bisa Dia dibilang diambang-ambang. ambang-ambang sih kayak dia komikal banget, komik akurat banget, tapi seremnya dapet. Ih gila kayak oke komik banget lah, komik tapi serem gitu kayak bagus. Kayak bisa kreatif aja lah. Nah, bagus. Cek si Jack Nicholson juga cakep sih, bagus nggak sih? Cuman mungkin saya gue agak kurang Topinya suka. aneh sih menurut gue. Bagus sih. Kostumnya gue Topinya. suka, akurat komik banget kan. Tapi yang gue kurang suka, senyumnya gue juga suka. Yang gue kurang suka tuh badannya agak terlalu berisi buat gue. Buat Joker gitu. Karena Joker menurut gue kayak Joker biasanya kurus, ya. kurus banget harusnya gitu kan. Sayangnya ya agak berisi, cuman ya nggak masalah berisi. Dan yang gue paling ikonik tuh di akhir itu, yang dia mati. Oh masih ketawa anjir. Terus itu gue inget banget pas gue nonton, gue masih kecil sumpah. Gue takut gitu. Karena emang zaman itu loh. Gue takut loh, itu takut banget gue. Ya ditambah lagi sutradaranya Tim Burton. Ya ini iya. Tim Burton ini ya gue udah review di TikTok sama Instagram gue, follow di @ngelantur_idn tuh. Dan ini termasuk menurut gue sutradara paling unik. Dia itu beberapa kali buat film tuh yang kayak creepy gitu kan, dark, gothic gitu loh. Ya pasti semuanya tahu lah, pasti semuanya tahu lah. Iya, Alice in Wonderland, ya, Charlie and the Chocolate Factory gitu-gitu loh. Bahkan kayak ya aktrisnya juga sering dipilihnya Johnny Depp gitu-gitu yang creepy gitu. Dan ini termasuk salah satu arahannya nih, Jack Nicholson dibuat creepy gitu kan. Iya. Nightmare lah gitu lah. Oke, langsung kita go to the top 2.
Semoga beda please. Kalau nggak debak nggak asik banget. Ntar kayak kemana Spider-Man Tom Aduh. Spider-Man sama aja. Spider-Man cuma beri gitu. Aduh. Oke kan, please jangan sama kayak. Hit Ledger. Aduh, oke. Aduh, sama ya. Nah, gila. Heath Ledger itu ya. Dia tuh Joker yang pertama yang nggak comic book accurate tapi semua orang suka. Ya gak? Dia itu yang bikin aktor Joker ke depan yang mau meniru dia. Kalau perhatiin ya, film-film DC Batman gitu yang ada Joker, setelah Heath Ledger, Jared Leto kan juga nge-follow. Dia itu kayak coba nge-imitate kegilaannya si Heath Ledger. Ada sedikit ada vibes saya. Sama dia Nah, ini ngomongin ini Jared Leto sebenarnya dia putih asli atau dia emang dia bedakin aja? Oh, kayaknya putih asli nggak sih? Karena dia es chemical juga. Kalau Jared Leto, gue lupa sih. Kalau Jared Leto es chemical juga. Jared Leto. Dia es chemical. Kan dibilang ya? Enggak. Enggak tahu kan? Nah, oke, kita hilangkan Sis Romero karena udah terlalu jadul ya. Iya. Kita Jared Leto kan sama Jack Nicholson tadi kan terakhir. Iya. Jared Leto sama Jack Nicholson dua-duanya punya scene yang sama nih. Dikasih lihat auditionnya. Mereka ada acid. Ada acid. Es chemicalnya tetap dapat nih, maksudnya kayak di komik kan, jatuh ke kubangan kimia itu sama nih, Jack Nicholson sama Jared Leto. Nah, kalau kita aja emang beda kan? Iya beda. Beda. Nggak tahu juga, nggak dikasih tahu originnya. Kita nggak tahu apa-apa. Iya. Oke, lanjut gimana? Tapi setahu gua tuh Heath Ledger itu ya, itu jadi Joker karena dia mau coba nge-replicate rasa kebusukan manusia yang lain gitu yang dia pernah ketemu gitu. Tapi ya Oh, yang lu tahu gitu. iya, tapi Batman kan langsung bilang kayak enggak, lu cuman mau bikin semua orang sengsara aja bla 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 gitu-gitulah intinya gitu kan. Nah, tapi Heath Ledger itu emang gila kan. Itu kayak apa ya? Gila sih. Pas opening scene-nya itu kan yang dia rob Banks sama yang teman-teman yang lain itu. Itu yang bikin gue pengen nonton Dark Knight itu loh. Itu gila. Scene awalnya loh. Itu Scene awalnya muter. Ada betrayal masing-masing kan. itu aja itu manipulasinya gila banget. Itu pintar banget dan emang Joker itu seharusnya dia strategis kan, lebih kepada strategis daripada Awalnya itu. sih, Bronx. kita nggak bisa lupain nggak sih scene awal itu. Ditambah sound, inget gak sound effect yang dipakai di scene awal yang gitu kan. Si Christopher Nolan itu bikin kita jantungnya kayak anjir, ketensi dapet banget. Iya. Gila. Sama kata juga bagus. Oh, ketawanya sih realistik kan. Ya, realistik dan emang dia kan jarang ketawa kan. Dia agak kayak Jangan ketawa, lebih serius. iya, bisa serius dan lebih realistik. Dan of course phrase yang ikoniknya why so serious. Ya kan? Ada ikonik banget. Itu gila banget sih. Iya. Ya gitu lah ya. Oke. Ya, pokoknya menurut gue sih dia tuh jadi apa ya? Barrier dimana orang-orang itu udah bisa nyaman Bener sih. Joker yang bukan comic book accurate. Ya, dan Gitu contohnya aja. kayak Jeremiah tuh ikutin banget gak sih? Iya. Jeremiah yang di Gotham tuh ikutin banget sama Heath Ledger. Tapi kenapa lu taruh di peringkat 2? Kenapa nggak di peringkat 1? Karena Oke, ada si itu. Oke, yaudah. Jadi yang pertama kan berarti lu Joker Phoenix kan? Iya. Langsung bilang aja Mas. Ya, nggak usah, jangan. Maksudnya lu jangan bilang dulu kayak kebagusannya Joker Phoenix. Tapi lu bilang dulu ada negatifnya ada nggak? Atau pure karena bagusnya Joker? Enggak, Heath Ledger. Negatifnya ada nggak? Kok nggak bisa pikirin sih sumpah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Perfect. Cuman nggak. Oke, mungkin satu hal doang. Karena apa ya? Tapi ini lebih kepada nge-praise Joker Phoenix bukan nge-nurunin Heath Ledger. Karena emang sebenarnya tujuannya film Heath Ledger bukan itu gitu loh. Yang gua mau bahas di Joker Phoenix ntar. Oh ya, berarti nanti aja lah ya. Iya, sebenarnya preferensi sih kan. Preferensi. In the end, sebenarnya kalau secara acting mereka berdua setara lah. Nggak ada yang negatif. Nggak ada yang negatif, bagus semua gila. Oke. Iya. Lanjut ke Kevin. Peringkat 2 apakah Ya, sama? berarti kayak Kevin? ini di bagian kita beda berarti. Woi, akhirnya untuk. Oke Oke. sih. Ya, gue tahu sih Wakin ya. Dia kan Gue dia- bias. dia apa namanya dia cultnya ini banget, cult Dark Knight Iya. banget dia Suka gua Dark Knight. dia pokoknya Christopher Nolan, Heath Ledger aja. Gak ada yang bisa kalahin itu dia. Oke, Fanboy. Nah, big fanboy ya. Iya, oke, terus gimana gini? Jadi ya kenapa gue taruh Joaquin Phoenix di 2 juga sih. Oke, Joaquin Phoenix. Ya gue ada ini kayak lebih apa sih, masa film juga sih menurut gue. Oke. Menurut gue yang pertama kan ini emang sebenarnya kan origin story Joker kan. Iya. Tapi gue seingat gue kayak sejam pertama filmnya cuman kasih tau kayak penderitaan si Joaquin Phoenix-nya doang kan.
Iya. Tapi itu build up. Iya, build up-nya tapi jujur aja ini sejam kelamaan sih menurut gue. Tapi enggak. Build up-nya menurut gue kelamaan sih. Nggak bisa Gak gila. ada jam itu nih. Kayak depan-depannya jujur aja gue bosen. Anjir, Mungkin gue gara-gara bahasa Jepang juga, I don't know. Iya, I don't know. Dubbing sih soalnya. Tapi Aneh enggak? Tapi- Kayak kalau bahasa Jepang mungkin nggak bisa merasai gitu. gue Nggak bisa bisa- udah nonton Inggris juga sih, tapi ya Mau- tapi kan first impression yang paling Mungkin penting. lu udah bias. Ya udah first impression. Nah, ya. Gila. Tapi Jujur aja gue nonton Dalamnya itu loh. Jujur aja gue nonton. Kita mengerti Apa apa sih? dia menjadi Dan dokter. lo karakternya. Iya. Kayak apalagi pas dia ini tuh yang subway. Tiga orang. Enggak kan itu belum sejam pertama belum situ juga sih seingat gue. Kayak itu habis sejam berapa deh, sejam 10, sejam 20. Mungkin ya. Mungkin. Seingat gue segituan. Iya. Oke, terus. Saya kan apa sih kayak depannya juga dia ngulang-ngulang terus aja kayak lifestyle-nya gimana lah. Kayak ke dokter dia ketawa terus di pukul orang. Ya. Kayak mereka berapa kali gitu terus kan scene-nya jadinya. Tapi Tapi kan emang bikin biar kayak lebih apa sih? Lebih voting buat Joker-nya aja sih. Iya. Terus. Kenapa lu bisa Satu lagi. negatifnya itu kenapa ya? Karakterisasi Jokernya? Karakterisasi Joker-nya. Menurut gue emang udah bagus sih karakterisasi Joker-nya. Walaupun menurut gue bisa lebih gila lagi. Dia masih di bagian pertengahan sih. Dari sane ke crazy kan ya. Ini pasti. Setuju sih. Kayak di bagian akhir-akhirnya dia baru Iya. Iya. Udah jadi Joker beneran. dia berani crazy-nya di dalam kepala dia atau enggak. Itu yang bikin filmnya bagus juga kan. Iya. Tapi ya kalau secara Tapi bisa aja semua imajinasi. Iya. Kita lihat aja depannya mungkin bisa ganti lagi. Iya. Joker dua. Sama menurut gua kostumnya menurut lu aneh gak sih? Menurut gua yang face yang makeup paintnya menurut Make-upnya gua beda kayak banget loh. Dia beda. kayak paling beda nggak sih dari tas? dia kayak brand badut sih menurut gua. Iya, Iya makeup sih. beneran badut. Kayak ada apa sih kayak ada Badut realistik. Iya. Ada hidungnya juga kan kan. emang dia semestinya badut sih ya benar. Kan dia entertainer badut. Tapi baju jasnya merah. Jasnya merah itu menarik juga sih. Menarik sih. Walaupun nggak ungu, tapi masih ada apa? Kesan Joker masih ada itu. Tapi ya, kalau itu gue lebih suka tuh dibanding Cesar Romero, Pink menurut gue agak Iya. terlalu funny banget lah ya. Kalau si Romero itu mungkin emang kan tahun segitu kan. Iya. Sama kayak kita Budgetnya nggak ada. mau ngomong kayak iconic scene juga menurut gua cuma beberapa gak sih iconic scene di film itu. Gue cuma bisa inget yang apa sih yang interview dia itu tembak yang orangnya gila. Kalau itu Ya orang itu gila. gila. sama dia dansa kali. Dia sih. Dia dansa yang di apa sih tangga. Tangga. Gue cuma bisa inget itu doang. Tapi ya kalau Itu gue doang. jujur kalau emang kalau iconic scene ya The Dark Knight Kurang. nggak ada lawan sih. Kayak The Dark Knight tuh kayak setiap scene itu selalu iconic scene gitu. Gila sih The Dark Knight mah. Joaquin Phoenix-nya. Tapi kalau kayak ketawa atau apa, kayak karakterisasi Joker-nya menurut gue emang Joaquin Phoenix naik tinggi lah. Naik. Lebih tinggi daripada Heath Ledger menurut gue. Oh gitu. Walaupun Kalau ya secara karakterisasi. kayak Oh. ke dalam Joker-nya lah. Kan ini ada backstory, ada apa yang Heath Ledger. Jadi overall lu lebih pilih Heath Ledger kita juga. kan? Tapi kalau secara karakterisasi Ya. Heath Kan Joaquin kita, Phoenix. kita tahu dia dari awal kalau Heath Ledger nggak tahu apa-apa tentang dia. Iya sih, ada backstory. Cuman backstory yang dia mungkin ngomong aja. Coba cerita ganti-ganti terus dia juga. Oke, ini ngapain kas juga nih? Oh, ya, Oke, Kenapa gitu gitu ya gitu. akhirnya Kebiasaan. saatnya gue untuk mereview peringkat 2 gue. Hitler. Phoenix. Jadi Woi. sendirian nih. Sialan. Oke, Emang kayak sih. gini ya. Kalau gue sendiri, gue pribadi ya. Joaquin Phoenix. Yakin Phoenix. Ya sebenarnya emang ya 1-2 nih nggak terlalu nggak terlalu jauh. Ya. Rasakan bias. Tapi gini loh. Heath Ledger itu kan dipatok untuk menjadi Joker yang lebih realistik dibanding Joker sebelumnya. Sedangkan pas tiba-tiba ada Joker Phoenix, ini jauh lebih realistik lagi gila. Bener nggak? Kalau mau realistik, wah ini lebih parah lagi Iya. daripada si Heath Ledger punya. Ngomongin Gitu. kayak sosialisasi lah. Iya, Iya. iya. Makanya Masalah sosial. gue setuju sama yang Banyak. lu berdua ngomongin lah tentang positifnya si Joaquin Phoenix. Itu semua bener-bener gue setuju, totally agree gitu loh. Kayak actingnya gile men. Wah, emang nggak bisa dibandingin sama Heath Ledger kalau masalah acting ya. Iya. Nggak bisa dibandingin seriusan kalau masalah acting. nggak bisa. belakang dia itu brand Joaquin Phoenix belakangnya kayak gitu gak sih? Oh, nah itu dia itu. Gue tau lah itu Nggak. CG atau bukan? Nah itu beneran Apa? badannya. Makanya lu tau gak sih sebenarnya Joaquin Phoenix itu badannya tuh gendut loh aslinya loh.
Ya gue tau Dia tuh dia kurusan gue tau. Tapi Tapi pas gue separah liat itu emang dia tuh pas sengaja kayak trailernya jadi serem banget. iya dia tuh kayak dia sengaja giniin gitu loh. Makanya sampai tulang-tulang kelihatan tulang belakang Yang gitu. dia lagi kayak gini. Iya, tulangnya kan kayak tulang belakang kan. Anjir, emang Kayak what the gila. fuck is wrong with you? Gila Joaquin Phoenix. Iya, emang beneran orang yang Skin itu ya. belakangnya hancur gak sih? Orang Gua apa sih? liatnya Orang sih. ada bermasalah lah. Tapi emang kalau orang harus jadi Joker tuh kalau mau bagus tuh emang harus gila duluan sih. Iya, enggak, tapi enggak salah duluan. Si Jared Leto anjir, hancur. Padahal kan dia juga method acting. Iya. Ingat gak sih kayak dia Iya, tuh iya. kirimin kondom bekas ke Will Smith dan lain-lain. Si Joaquin Phoenix. Iya. Enggak, si Jared Leto. Jared Leto. Ternyata juga gitu. Iya. Kayak gitu. Dia makanya kalau starnya itu enggak suka sama dia. Dia Karena itu iya, ada cerita dia kasih kondom bekas ke Iya. Will Smith. Asli. di mail gitu. Iya. Kalau gue taunya Joaquin Phoenix kasih apa Terus ayam apa kru membernya itu juga dimarah-marahin enggak jelas-jelas gitu loh. Lupa Joaquin Phoenix method actingnya. kalau Joaquin Phoenix kalau nggak salah ya kasih apa ya kasih ini tikus mati gitu ke orang siapa gitu ada iya. ke krunya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya Ini juga si Heath Ledger juga method acting. Heath Ledger juga wah Heath Ledger paling parah sampai dia Iya, bunuh parah diri lagi. kan sampai dia bunuh diri Enggak itu lah dia mati. Oh iya. Heath Ledger Heath Ledger dia bunuh diri atau ketabrak sih gue lupa nih. bunuh diri Ya, Bunuh diri. Sekarang ngomong gue. iya ya oke Joaquin Phoenix ya Lupa. Dia bunuh diri kan Joker sama. karena jadi Joker karena saking otaknya udah bermasalah udah ke damage anjir selama dia latihan jadi Joker Kasian banget anjing. ya itu Heath Ledger sampai dia menang Oscar kan gila emang dewa dia ya Joaquin Phoenix kalau misalnya secara acting overdose. ya overdose ya sama aja lah bunuh diri gila dia karena udah nggak tahan gitu loh Emang iya. iya Heath Ledger Tahu karena lu kayak beneran karena Joker bukan karena emang masalah lain dia dan lain-lain. kan dia matinya kan karena setelah film ini Oh. The Dark Knight oke lah balik lagi ke Joaquin Phoenix ya gue suka banget kayak build up karakter Joaquin Phoenix gue setuju banget ya development karakternya ketawanya ya menurut gue kalau secara ketawa ya ini paling creepy dibanding Joker lainnya serius kalau paling ketawa kalau Cesar Romero mungkin evil love ya kan kalau Jack Nicholson kayak ketawa brutal lah ya kalau Heath Ledger kayak ketawa Disturbing. orang gila aja lah ya kalau misalnya si Jared Leto nggak usah diomongin Kayak paling apa sih paling keras sih. Iya. Gue bisa ngomongin. nah kalau misalnya si Joaquin Phoenix tuh emang ketawa sakit karena dia memang ketawa karena sakit kayak dia nggak bisa kontrol ketawanya kadang-kadang tiba-tiba dia kayak lagi jalan tiba-tiba hahaha gitu kan habis itu dia Kayak- langsung serius lagi gitu nggak bisa dikontrol Karena ini juga gini kayak gitu. apa itu creepy takut gue nontonnya Iya, sumpah. takut gue gila emang itu gue akuin bagusnya si Joaquin Phoenix dan dance-nya itu Iya. jago ini Jokernya cakep banget sih cakep ditambah lagunya kan soundtracknya tapi permasalahan gue kenapa gue nggak taruh dia di atas Heath Ledger karena ini bukan Joker yang gue kenal gitu loh ini bagus sebagai film tapi nggak bagus secara komikal gitu loh karena ya ini kan benar-benar beda banget sama komik Emang beda. iya, beda. Ya, itu Beda mungkin banget. bias lah ya, Preferensi. kalau gue lebih suka Joker yang jenius gitu kan yang udah komik ada komiknya gitu kalau gitu kan ada komiknya sedikit kan Iya. kalau ini terlalu realistik lah sebagai Joker kayak terlalu asli banget lah ini gila tapi ya itu bagusnya juga tapi ya itu jeleknya juga gitu kurangnya juga buat gue ya itulah Joaquin Phoenix sih buat gue sih gitu sih selain nggak ada negatif lain sih cuman ya karena itu aja karena dia di akhirnya baru jadi Joker kan ini belum jadi Joker gitu kita belum melihat dia kelakuan kriminal lah apalah gitu belum ada Cuma Ikut dia aku. bunuh 3 orang bisa. Iya itu doang lah. Oke, lanjut langsung nomor 1 lu berarti apa Joaquin Phoenix ya lanjut berarti. Joaquin Phoenix. Ini berarti beda sama kita nih. Iya. Oke, The Bob kita. Positif ya. Iya. Joaquin Oke, Phoenix itu. lu langsung bantah dari gua dong. Iya, gimana ya? Emang gue bisa bantah lu, emang preferensi sebenarnya kan. Ini preferensi, gue gak bisa berdebat juga gitu. Nah, kenapa gue pilih Joaquin Phoenix yang satu? Karena dia, aduh gila sih, itu actingnya sih. Joaquin Phoenix itu apa ya? Kayak dia Joker yang bikin gue ngesimpati dengan Joker gitu loh. Iya, kayak gue bisa merasa kayak anjir ini kayak bisa bikin gue gila juga lama-lama anjir kalau gue nonton terus sebenarnya. Bener sih. Karena gue bisa bersimpati, bisa bikin gue radikal gitu. Ya, tapi ini emang soalnya film psikologi nggak sih? Iya. Film psikologi. Sebenarnya gini deh, sebenarnya kalau nggak tahu ya, sebenarnya abis nonton tuh, sama kita kan bareng-bareng nonton itu. Iya, kita nonton. Itu gue ngeblank anjing, gue pikirin semua itu tentang kayak masa-masa sosialisasi dan lain-lain. Makanya gue di belakang sendirian sama si Jas, sampai si Jas kayak kan sini gitu, gue kayak oh ya. Karena gue mikirin itu sumpah, saking gue ngedalamin
perannya si Heath Ledger lagi, si Joaquin Phoenix. Iya, setuju sih gua. Kalau Kayak kayak bener-bener bikin otak gue juga apa ya? Sebenarnya filmnya agak bahaya sih menurut gue sih. Iya, kayak bikin kalau buat orang yang rentan mental health tuh. iya, kayak gue kan waktu itu juga emang lagi nggak stabil juga kan karena ya kuliah dan lain-lain gitu. Iya, jadi curhat sedikit ya gue. Iya curhat sedikit ya gue. Tapi ya intinya gitu, kayak bahaya sebenarnya film. Tapi karena itu bikin gue itu bisa merasa gitu. Bikin gue apa ya? Kayak apa ya? Filmnya itu kayak ngemanggil gue gitu anjing, ngemanggil. Gue jadi gila nih sama mama. Gue ntar di jalan kayak demo-demo gitu ya. Aduh. Oke. Ya itu sih karena psikologisnya itu yang bikin gua gila banget. Ini apa ya? Film pertama yang bikin gua mikir di dalam itu. Film nggak tahu. Midsommar enggak sih? Midsommar lebih kepada anjingnya apa? Coba gua bakal ke Jerman gimana sih? Swiss lagi. Yang bikin gua mikir lagi apa ya? Film kedua gua lupa. Tapi ada sebenarnya. Seharusnya ada. Joker. Ya mungkin kali ya, dia tahu sih. The musical. Gue suka musical sih. Gaga. The Boys hampir sih The Boys. The Boys mah enggak. Enggak. Dia nggak ikut podcast tuh. The Boys itu kayak bikin kita mikirin social hierarchy sebenarnya. Social hierarchy. Kalau manusia dikasih power lebih duluan dan Cuma sih ya, sekorup apa mereka bisa. Kalau The Boys itu paling gue cuma ngeliat kayak sisi lainnya aja gitu. Oh, kalau bisa superhero gini, udah stop gitu. Gue nggak mikirin Gue apa. The Boys lebih kurang gak peduli. Nah, mungkin gue orang terlalu filosofikal kali ya. Iya. The Boys anjing. Pecinta itu apa sih Aristoteles gue. Sama apa sih The Butcher ya. The Butcher. Anjing bukan The Mother's Milk Bukan itunya bang, itu kayak superhero sama manusia biasanya gitu loh. Gitu, sama vote-nya itu. Sebenarnya itu nggak jauh dari realitas sebenarnya itu. The Boys. Iya. Contohnya gini deh, The Vote tuh bisa diartin di dunia ini sebagai pharmaceutical company yang bikin obat-obatan itu loh. Iya setuju lah. Mungkin ini bisa happen in. Maksudnya bukan bisa happen, udah terjadi gitu loh. Kayak kalau nggak tahu tuh Johnson & Johnson, mereka itu kan salah satu pharmaceutical, pokoknya obat-obatan lah, toko apa sih perusahaan obat-obatan, farmasi di Amerika kan. Mereka tuh banyak kena kasus anjing, udah kena kasus waktu itu ada orang yang iseng taruh cyanide di bedak mereka nggak recall, mereka biarin aja, malah mereka cuman fix yang batch barunya aja, satu. Kedua, mereka tuh juga apa? Sama masukin apa? Cyanide-nya. Anjing. Tapi mereka juga kayak apa ya? Benar mereka ada konten apa gitu yang bisa bikin orang kanker. Dan bukan mereka di penjara, cuman bayar berapa ya? Cuman 2,2 billion dolar. Padahal di tahun itu sendiri mereka untung 20 billion dolar. 2,2 billion dolar kan nggak kerasa gitu loh. Itu emang ya dunia asli kan yang kejam kayak gitu kan. Nah itu yang bikin gue mikir gitu loh kayak Oh iya. simbolisasinya gitu loh. Ya, nggak tahu ya. Mungkin gue taruh. Memikirkan. Iya. Oke udah ya. Iya. Lu berarti siapa Heath Ledger ya? Kevin nama Yang gua. udah pernah ngomongin Ya. Oke. Heath Ledger best. Gue liat Joker, gue liatin dia. Gue ngomong apa lagi tau deh. It's just good. It's just great. I'll watch it again. Sebenarnya kalau I'll watch masalah- Dark Knight again. Kalau misalnya masalah mau nonton lagi gila emang The Dark Knight itu satu-satunya Yeah. film yang gue udah pernah bilang gue bisa nonton lebih dari 7 kali gitu gue nonton The Dark Knight itu. Ada banyak scene yang bagus, Jokernya gila. Dia mati buat itu, you know, praise the Lord. Ya gimana lagi? Iya sih. Udah gitu aja. Kita ngomong apa lagi ya? Apa yang bikin bagus? Everything. Everything is perfect gitu Dia ya. dia Mumbai. dia juga apa sih? He's a 10 with Joker. Juga setup buat dia juga setup buat Dark Knight 3 I guess. More or less. Iya. Sebenarnya kan Dia dia bisa juga masuk, di-setup, cuma ya. dia mati aja sayang banget. Dia juga apa sih? Gara-gara dia Two-Face exist I guess. Walaupun Two-Face-nya Komplimen sih. Komplimen. Lagi sih Hospital, rumah sakit. ya, Wah, rumah sakit. Aduh, gile. dia dress pakai nurse Wah, gitu. keren banget sih. Keren banget. Dia dress nurse gitu lucu tuh. Iya. Ada lucu serem juga lagi semuanya. Iya. Oke, ya sama, gue sama Kevin ya, peringkat satunya Heath Ledger ya kan. Jadi debatnya sama Kenneth aja. Cuman emang ini beda preferensi aja sih. Preferensi. Oke, gini kalau menurut gue gini, kita track back dulu. Pas pertama kali si Heath Ledger itu kepilih sebagai Joker.
Lu tau nggak cerita aslinya? Track back. Jadi pas si Heath Ledger itu diumumin dengan posternya itu, jadi posternya tuh hitam, cuma ada muka dia sedikit dengan lighting gitu, muka Heath Ledger sebagai Joker. Itu orang pada kritik. Ya elah, masa Heath Ledger kan Heath Ledger itu aktor drama kalau lu pada nggak tahu. Itu aktor banyak kan main drama, aktor drama gitu. Orang pada komplain kayak ya elah Heath Ledger. Masalah semua orang tuh udah mikir otaknya udah di wash sama Jack Nicholson gitu. Semua orang udah mikir, Joker ya Jack Nicholson gitu loh. Ya emang gue setuju juga Jack Nicholson gila banget kan. Ya sebagai juga Joker. habis 20 tahun nggak ada Klasik film banget. Joker baru kan. Iya, klasik banget apalagi animasinya mirip-mirip gitu lah sama Joker Jack Nicholson. Dan tiba-tiba film Heath Ledger kayak apa ini kan Heath Ledger. Dan semua orang ternyata salah total dan semua Blow it out of the park. iya semua orang ngakui juga at the end gitu loh. Wah ini gila ini Joker. Karena ya inilah ala Christopher Nolan dibawa lebih realistik ya Jokernya. Dengan pertama kita lihat dari make up dulu deh. Make upnya itu Berantakan. realistik gitu Berantakan. Ya kayak realistik, jadi kayak dia pakai sendiri kan. dia pakai sendiri. Dia tuh kalau Jack Nicholson tuh kayak ya karena es chemical jadi putih semua itu kan agak komikal banget gitu kan. Kan di komik juga begitu. Putihnya karena emang kimia. Kalau kita aja nggak dikasih tahu origin story-nya. Dia mungkin probably bedak, ya kayaknya sih bedak karena ada satu scene nggak ingat ya kayak satu scene di The Dark Knight yang dia jadi polisi. Oh iya. Itu kan nggak pakai makeup. Iya. Itu Iya kan, dia kan tiba-tiba keluar kayak dia lepas topinya. iya itu nggak pakai Kayak, makeup. iya. Artinya ya Dia artinya kelihatan kayak apa sih? iya, artinya Rambutnya masih hijau sih. artinya putihnya mungkin bedak gitu kayaknya dan bisa hilang-hilang gitu kan. Iya. Kalau dia itu tuh hilang tuh pas ditonjokin Batman hilang tuh. Iya. Dan itu yang gue suka gitu. Terus bibirnya juga agak hancur-hancur gitu kan. Dibanding Joker Jack Nicholson yang bener perfect ini gua agak terlalu komikal lah gitu. Heath Ledger perfect gitu. Dari kostum, makeup gue jauh lebih suka dari Joaquin Phoenix kalau gue. Pertama, akurat, ungu, pas banget. Sepatu pantofel pas banget, gila. Senjata, bahkan dia ada pisau juga di sepatunya. Pas di kondangan tuh, di pesta-pesta itu ada dia. Srek, tuh, wah, iya, Pak. Aduh, pas lawan Batman Gue jujur lupa lo bagian. ada, gila, inget banget gua. Itu yang dia Gua nanyain Rachel kayak Emang itu dari sepatunya? dari sepatunya kan ada. Gue lupa nih, gini kan. gue lupa nih. Dan ketawanya itu wah, realistik banget gitu. Bagus gitu. Gua serius kan, dia Ya, serius. semua scene dia juga semua ikonik lah. kurang Unik. lebih. Apalagi yang pasti penjara, yang ditonjokin. Wah, Penjara. Rachel gitu kan. Yang Bank heist lah. Kayak- Terakhir walaupun menurut gue juga paling kurang masih bagus ya. Yang 2 kapal itu. bagus tuh. Ya menurut gue paling kurang dari semuanya Satu sih. semua scene Iya. ya. Ada bagian apa sih yang hit me? Hit me. Hit me terus. Oh itu kan yang di jalanan tuh. Tapi akhirnya Batman-nya malah belokin kan Si motornya. Batman-nya mau teriak kan yang lucu aja. Goblok tapi sih itu aneh sih. Tapi ya itu saking gilanya Joker-nya Heath Ledger tuh. Kayak lucu aja nih. Suka banget sih gua Heath Ledger punya sih. Ya itulah kayak rambutnya kan gondrong tuh. Kayak sebelum itu kan enggak ada tuh yang gondrong kan. Sebelumnya Joker si Semuanya Jack rapi. Nicholson rapi. Semuanya Sisir ya kan. Si Romero rapi. Rapi. Sisir. Ini messy. Jadi kayak realistik tapi komikalnya juga komikal dapat dengan adanya pisau di sepatu lah gitu Sama loh. apa sih, Dia bisa nge-set plan gitu lah. Dia ngomongnya siap kayak dia kayak ngelip apa sih? Oh iya, itu Jilatin itu. bibirnya kan dia Itu, sampai ngomong. itu yang Oke. gue lebih suka dari itu ya kan, daripada si Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix menurut gue aktingnya gila banget karena dia bisa ngebawa kita ikut perasaannya, tapi Iya. tapi dia nggak punya ciri khas tertentu menurut gue. Nggak kayak Heath Ledger, Gila. ciri khas tertentu pada mukanya. Lihat ya, kalau Heath Ledger, lu perhatiin dia tuh sering kayak, gitu, sering banget. Tuh habis itu gimana ya? Dia kayak sering gitu kan? Kayak sering gitu loh. Kayak ciri khas banget gitu. Nggak bisa ada yang samain kayak dia gitu loh. Giginya juga kuning. Iya. Oke, kalau kita Jared Leto kayak semua bisa. Semua bisa aja. Semua bisa gitu loh. Kalau kayak si Romero, Jack Nicholson ya beberapa orang Walaupun mungkin ya. bisa ketawa kayak dia. Heath Ledger tuh kayak bisa bikin sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Kayak gitu loh. Terus kayak gila-gila. Nggak beda ya, gue kan makanya itu gue nggak bisa kan. Dia gila itu actingnya. Itu gue suka banget sih Heath Ledger. Ditambah lagi penjelasan Alfred. Kata-kata quotes-nya Alfred tuh. Oh iya, Iya. gue lupa nama sih aktornya Alfred. Aduh, gue lupa juga tuh. Yang dia bilang paling- katanya
Alfred paling iconic lah ya. Some men just want to watch the world World burn. burn, ya. Jadi kayak dia bilang, ya Joker ini kan Batman tuh saking bingung kan, ini apa sih Joker maunya apa? Dikasih duit sebanyak itu, Nggak mau dibakar kan gila. Iya. Dia punya duit banyak banget loh, dia udah ngerampok loh, dibakar. Ya aja. bakar dah. Nah, tapi ya itulah yang kayak Alfred bilang kayak somebody tuh kayak Samen cuman mau ngeliat dunia kebakar aja, Sama dia pengen bunuh- mau lihat orang sengsara aja. Dia bunuh semua orang yang bantuin dia kan juga. Iya itu kayak Yang dia mafia-mafia itu orang. dia tuh cuman ada di dunia cuman buat chaos gitu loh. Makanya gua kemarin taruh Jokernya Heath Ledger tuh bahkan di top 5 villain of all time menurut gua gitu. Menurut gua ya, of all time tuh nomor 2 gitu. Cuman di bawah Darth Vader doang menurut gua. Kayak Menurut gue di bawah Ursula. ya itulah, gila. Gue suka banget kayak filosofinya dapet banget kayak mungkin orang-orang bilang villain yang bagus adalah villain yang punya background story kayak Thanos misalkan. Oh iya karena gue butuh melenyapkan setengah dunia karena ya buat dunia setengahnya lagi Dia gak ada backstory. Dia gak ada backstory juga sih. ada. Ya, Thanos. bukan di film. Di film. Backstory yang mana? Yang itu, yang enggak yang dia Oh, ceritain yang dia kenapa. Titan di Titan. Iya. Enggak, oke lah. Enggak, Itu it's not, bukan tragik atau apa, dia cuma tiba-tiba I need to do something about this. itu yang buat gua Oh, kayak no, my- Thanos enggak lah, oh, Thanos no. enggak. Thanos enggak. Karena Aduh, mereka harga- bilang Thanos top 3 of all time enggak. Aduh, harga bensin naik, aduh, gue betul Thanos- hilangin orang. Thanos menurut gua not even top 10 menurut gua. Tapi mungkin di peringkat 10 kali ya gua ya. Mungkin ya Thanos ya. Mungkin di peringkat 10 pun karena Gue taruh Ronan di build atas up-nya tanah. dia. Avenger 1 di credit scene ada, Avenger 2 di credit scene ada. Oh, akhirnya kan anjir, Thanos keluar gitu kan. Gue taruh Ronan di atas Thanos. Goblok Ronan anjir. Ronan tolol banget. Paling gak jelas Ronan. Gak ada cerita. Ronan the Accuser ya. Ya oke lah itulah itu yang gue suka Heath Ledger, nggak perlu apa alasan untuk menjadi jahat, emang jahat aja. Iya. Biar Emang biar gila chaos aja. ya, biar chaos. Gara-gara Ya oke dia sebelum sendiri di kamar. sebelum bos. kita menyelesaikan ya ini kan kita udah kasih lihat nih top 5 menurut kita masing-masing, ada perbedaan, mungkin perbedaan di Jared Leto sama siapa namanya? Cesar Romero sama Joaquin Phoenix sama Heath Ledger ya dua itu. Sisanya Jack Nicholson ya pas tengah-tengah lah. Pas 3. Pasti di tengah-tengah itu deh. Iya. Pas banget selalu. Oke. Tapi ada satu lagi ya, buat kalian yang belum tahu, ada satu Joker lagi yang muncul tapi bukan di bioskop munculnya. Ini muncul di deleted scene. Jadi buat kalian yang udah nonton filmnya The Batman versi Robert Pattinson Yang 2022 ya. 2022 tahun ini, Yes. awal tahun ini di bulan Maret kalau nggak salah, itu kan ada film Batman, itu film bagus banget, Iya. setuju kan? Yang dimainin oleh itu kan. Si vampir. Ya si vampir Itu, Twilight. tapi lu Oh, setuju iya, bagus Twilight. banget kan? Bagus Banget. Itu Awalnya gue masuk tadi bagus. cakep kan? Iya ya. Nah, itu kan musuh utama Riddler. Dan kita ngelihat di credit scene-nya ada satu orang yang dari kegelapan tuh ketawa. Ah, ya. Nah, ini- Kita tahu lah itu. Iya, Oh, ini siapa Joker. lagi? Ya, siapa lagi itu? Shout out Pig. Dr. Pig. Kelihatan aja dari mukanya. Oh, Profesor Pig gede aja. Babi bukan. Babi. Pakai towing babi. Tapi Profesor Pig udah dirumorin tuh katanya bakal muncul di Batman 2. Semoga lah. Pertama kali lihat. Ya, semoga. Selain di itu. Ya, tapi kita cuma bisa lihat di credit scene doang dengan mukanya nggak terlalu kelihatan. Tapi ternyata ada deleted scene yang dikeluarin nih, deleted scene-nya nih. Dan dikasih lihat muka aslinya yang Hancur. hancur parah. Oke, gimana? Gue pengen tanya dulu dari lu pendapat lu gimana tentang si ini aktornya Barry Keoghan ya, yang mainin di film Eternals kalau lu pada nggak tahu, tau nggak? Di film di aktor jadi siapa? Lu nggak nonton No. Eternals ya? Nope. Gue nonton Liga Finalista. Oh, lu kan nggak suka Eternals? Menurut gue sih bagus. Gue cuma nonton buat si siapa sih yang orang Korea itu, yang gede, Oh. jadi Gilgamesh. Gilgamesh ya. Iya ya. Gue suka dia. Yang di ini kan Tren Tubusan ya? Iya iya, suka gue dia. Eternals apaan? Goblok. Eternals, ya dia main jadi druid kalau belum ada yang udah nonton Eternals dia jadi druid si Barry Keoghan. Oke, gimana pendapat lu? Barry Keoghan. Oh, the basic one. Katanya agak susah ngejudge ya. Emang, makanya kita nggak bisa masukin ke top 5-nya dulu Iya. karena kita nggak bisa judge. Cuman berdasarkan scene. sini nih. Cuman impresi gue ya, impresi doang. aja, impresi dulu. Cinema Mukanya gila, mukanya gila sih. Mukanya sih ya. Iya itu kayak bener-bener kalau lu lihat kan ada close-up kan kayak scarring pipinya gitu. Itu gila banget. Nah, kan kalau lu bisa lihat juga dia tuh coba mau jadi itu juga Heath Ledger. Karena kalau lu lihat skinnya itu masih skin manusia biasa. Nah, ditambah lagi lu tau nggak ada itunya juga. Iya, sama itu Ledger banget. sama dia pinter juga. Oh, buktinya dengan
Dia tahu Batman sebenarnya itu mau si Riddler mati juga kan sebenarnya dan lain-lain. Dia tahu psikologi lah. Dia ngerti Iya. psikologi dan ya ini menunjukkan kalau misalnya si Barry Keoghan ini sebenarnya pernah dilawan Batman mungkin ya. Iya, mungkin tahun pertama kali ya. Nah, ini kan kalau di lawan Riddler nih The Batman year 2 buat yang belum tahu kan. Ini year punya Batman ya. Mungkin di year 1 pernah ketemu Batman ya. Joker yang masih cupu kali Joker ya. Iya. Makanya masuk penjara gitu kan. Tapi pinternya udah kelihatan sih. Iya. Oke, gimana kalau lu kan first impression? Lo kan sebagai fans Joker. Gimana dia? Ya kan kita lihat matanya gak sih? Gue lupa loh. Enggak. Matanya gak kelihatan ya? Ada. Lupa gue pokoknya ingetnya yang apa sih yang giginya hancur, kukunya Ya, tangannya sampai kelihatan. tangannya gitu Tangannya hancur. kebakar gitu. Kayak kebakar, ada robek-robek lah. Iya, iya. Kayak dia susah sih bilangnya. Menurut gue gak bakal mirip Heath Ledger sih. Enggak bakal sih. Kayak dia lebih yang apa sih? Lebih pinter lah mainnya. Ya kelihatan dari Riddler juga gue liat Iya, scene-nya. karena kan The Batman yang di versi Mereka si Batman mereka lebih semuanya kayak lebih outsmart Batman. Iya, karena kan ini Batman versi kayak the Masih- greatest masih the bocil. greatest world detective kan. Yang pengen diambil tuh itunya Batman. Makanya mungkin Jokernya juga yang versi pinter. Itu pendapat lu tuh. Pengen ambil pinternya aja kali ya. Iya. Sama sadisnya gimana menurut lu? Maksudnya dari Sadisnya susah sih kesana. Ketawanya Pasti dia sadis, ketawanya mirip Heath Ledger gak sih? Siapa? ada tapi Agak susah mirip, sih. agak Masih mirip kurang sih jauh juga sih. sih. Jauh. Oh man, needs working. Ya, kalau buat gua ya, oke. paling dia backstory dia di abuse atau apa pas kecil kali. Bisa aja, Oh, bisa siapa? aja, bisa Iya. aja. Jadi kalau buat gua, Barry Keoghan itu artis, sebenarnya aktor British sebenarnya. Iya. Dan masih kerasa Britishnya. Joker tuh bukan British lah, American gak sih? Kayak Siapa tahu kan ada British. cuma sih dari style ngomongnya kan. Siapa tahu ada British Joker seperti ada Japanese Spider-Man. Jadi gini, gua ngerasa dia masih terlalu maksa nih. Kerongkongannya juga masih dari cara ngomongnya tuh masih maksa untuk menjadi somebody yang bukan dia gitu loh. Kayak masih pretend to be someone lah. Iya. Dia masih monitor nose. Iya, dia masih Britishnya masih agak sedikit tuh walaupun agak udah mulai kurang. Dia masih main karakter di Eternal. Tapi mungkin secara potensial ada Bisa, sih. ada. Ada sih. Ya. Semoga lah ya dengan skrip yang bagus. Ya barnya high sih pasti. Siapapun main Joker barnya pasti Ya, high. pasti compare sama Heath Ledger sih. Makanya itu susah tuh kayak Ya gitu. sekarang Joaquin Phoenix juga sih menurut gue. Stresnya kayak gitu si Barry Keoghan. Apalagi ini kalau Joaquin Phoenix mungkin beda karena nggak ada lawan di Batman kan. Iya. Nah ini lawan Batman nih orang ini. Jadi agak serem nih. Lawannya Heath Ledger susah. Sama Jared Tapi Leto. kalau di film keduanya ada back villain berarti dia bukan primary juga kan. Nah itu yang kita belum tahu nih. Nggak tahu, gua denger rumor yang pertama-tama kalau Batman 2 itu bakal villainnya itu si Mr. Pig, Primary? Mr. Pig, Scarecrow sama Clayface Calderman. sama Clayface. Iya, jadi tiga itu katanya rumornya. Nah, Gak ada calendar man. ya mungkinnya bagus ya. Tapi ya mungkinnya di film ketiga ada trilogi nih. Gak ada kan? itu ya, gak ada Kite Man. Favorite. Favorite ya. Favorite. Kite Man itu kan yang Kite Man kan yang pernah dilawan Peacemaker tau gak sih? Lu tau dari mana Kite Man? Hah? Lu nonton dari mana? Harley Quinn. Harley Quinn. Iya, sama. Emang muncul di mana nih? Harley Quinn serius. Yang animated Oh series. gua gak nonton. Kite Man tadi ya Itu bagus loh. engage sama Poison Ivy. Terus? Batal karena Poison Ivy sebenarnya Batal gara-gara karena Poison Ivy Poison Ivy suka- lesbi. Ini spoiler lah. Oh ini itu komedi? Iya, enggak ada komedinya, Iya, tapi komedi. kayak Ada Clayface. Clayface-nya komedi. Iya. King Shark Kite ada. Man ya? Iya. Enggak, gua tuh tau Kite Man gara-gara series Peacemaker, tau Peacemaker? Nah, Peacemaker. John Cena. Iya, John Cena. Ada jadi gini, ada sedikit mention dikit gak ada Kite Man, dan cuman si John Cena tuh ada sama temennya si best friend. Lu pada ntar lo TikTok gua deh. Itu gua ngebahas tentang si Peacemaker. Lu juga tuh kita ada TikTok. Iya. Si Peacemaker, jadi dia punya best friend nih sama namanya Vigilante. itu lu berdua harus nonton sumpah. Gua harus jamin. Cuman 8 episode. Peacemaker ngakak gila, ngakak sumpah. Gua Ini sebelum atau sesudah? ini benar-benar sesudah Suicide Squad 2. Berarti dia hidup dong di Suicide Squad. Iya, kan dia kan adu tembak-tembakan sama Bloodsport kan. Terus dia kan Siapa namanya? Oh, Bloodsport. namanya Yang Bloodsport. Si Idris Elba itu kan. Fucking dia itu namanya Bloodsport. iya. The Bloodsport. fuck is sounds like shit. Dia masukin Superman ke ICU loh. Good for him, Bloodsport.
Bloodsport tuh, itu dapat tuntutan kayak dari Lex Luthor kali itu. The name doesn't do it for me. Tapi ya itulah, jadi di Peacemaker dia punya best friend namanya Vigilante, itu goblok banget, kocak banget aja. Nah, terus mereka berdua tuh pernah kayak mention dikit kayak, oh dulu kan kita pernah lawan Kite Man gitu kan. Ada, mereka nge-mention sedikit gitu. Lu tau kekuatan Kite Man gak? Nggak tahu, apaan? Dia kite. Dia kayak ayam. Guiding. Enggak, dia di belakang suit dia bisa keluarin Kite. layang-layang. Iya. Jadi dia loncat gedung layang-layang aja. Gini. Itu dia. Ada itu dong. Ini maksudnya Batman. Tapi kalau di apa sih? Kalau di Harley Quinn dia ada kekuatan lagi. Itu orangnya charming. Tapi di komik lu tahu glider gak? Glider yang gini ya. Iya dia pakai itu di komik. Ini apaan ini? Lu tahu musuhnya Kite Man siapa? Kekuatannya apa? Lu tahu arch enemy? Enggak, ini kayak musuh commonnya yang Batman. Arch enemy-nya tahu siapa? Condiment King. Condiment King. Kayaknya ada di Suicide Squad gak sih? Enggak Ada. Ada kan? Antara itu kan nggak Iya. semua gitu. Lempar. Tapi dia mati kan? Dia mati. Lempar saus. Enggak, yang lempar saus tomat. Gimana? Enggak, ini musuh-musuh Batman yang dulu-dulu yang gak jelas. Yang lempar saus tomat yang mana? Condiment King. Coba. Jadi kekuatan dia punya mesin, dia lempar saus tomat, What? saus sambal. Ini masuk ke tim Suicide Squad? Yang Setahu mati gua- semua itu? Setahu gue ada gak sih? Seingat gue ada lah. Gak tahu. Enggak, kayaknya nggak ada kali. Gue taunya Kalenderman ada anjing. Walaupun Kalenderman cuman- ada. Cuman gitu. Ada tanggal Iya. di sini kok. Emang dia selalu gitu. Gak jelas itu gak guna sih itu. Kalenderman nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Condiment King kayak di. Pokoknya ada lah. Namanya Condiment King. Ada musuh Batman lucu-lucu. Tapi yang gue sayangin tuh Black Mask cuman ada di Black Mask padahal kayak Harus pakai condom. kurang lebih mirip Joker kan. sayangnya ada cuman di ini Kayak doang, ya Birds of dia mafia lah. Mafia leader gitu. Tapi dia masih kalah Joker sih. jauh lah bos mafia kan. Juga ada yang apa sih? Red Hood kan ya? Hah? Lu tau yang animated movie Red Hood kan? Yang kartun. Oh, Kartun tahu. movie. Oh yang ya tahu. Ada, Yang Robin kan mati ada- gitu gue iya. diceritain kan. Iya. Ada Black Mask juga kan? Oh ya. Iya. Itu Jokernya pada kidnap dia sama semua orang dia. Yang pakai kaca beling tusuk kan? Iya. Oh dia ada yang di Harley Quinn tuh. Ya Harley Quinn. Birds of Prey. Enggak. Enggak nih. Harley Quinn. Enggak. Anjir, what the fuck? Condiment King. Condiment King, also known as Mustard Man, Sultan of Sauce, Prince of Pickles, Captain of Ketchup, Master of Mustard, and a Monarch of Mayo. The Condiment King is little more than an annoyance to me and the rest of the coffee. He has Kenapa weapons sih senjata ini apa gunanya very anjir senjata little dia? threat to most people, though as Tim Senjata dia apa gunanya? Cuman ngeledekin. or cause anaphylactic shock to those who are allergic. To that end, actually, in my opinion, real justice is when Anjing Batman-nya serem banget kan. Kok dia kayak gini? word on the street is Dia jadi Joker deh. Rio ran afoul with another villain named the Human Flame and was on the receiving end of his own Oh ya catch. dia ada bikin kayak DC mau buat dia lebih serius sekarang. Condiment King. Kenapa sih harus dibuat tuh karakternya gak kayak sampah kayak penulisnya buat dia dalam waktu Masa-masa apa sih yang Batman Masa-masa dulu? itu masa superhero goblok. Masa-masa Joker yang masih emang lucu-lucuan aja. Iya. Condiment King. Kite Man, The Eraser, atau enggak gini deh ya. The Eraser. Oke, abis ini kita podcast tentang villain Batman. Ya. Tunggu Semuanya. Villain Batman. Kita ngomong aja kan podcast kan. Podcast. Oke, segitu aja untuk Joker kali ini The Balm ya. Tulis pendapat kalian tentang top 5 menurut kalian tadi ya pasti beda-beda harusnya. Dan kita tunggu di video kita berikutnya dan kita bakal bahas tentang villain-villain Batman yang ya inilah nggak jelas ada yang aneh-aneh gitu. Calendarman. Oke ya jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia dan jangan lupa juga follow di ngelantur_IDN TikTok sama Instagram. See you on next video. Bye bye.